Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, hari ini masih subuh. Saya mau ke NTB, ke Lombok. Nah, ini adalah trip pertama saya di tahun 2023 yang keluar Pulau Jawa. Jadi kita akan melakukan paling tidak 2 kegiatan. Di Lombok kita akan mengadakan bisnis matching bersama Kementerian Kesehatan dan ASPAKI, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia. Jadi berkumpulnya para insan kesehatan, pengusaha-pengusaha alat kesehatan dengan Satker, Satuan Kerja RSUD dari NTB, NTT, dan Bali. Tapi selain itu saya akan menyelipkan review di Lombok, destinasi mana aja yang seru untuk dikunjungi ya, buat perspektif saya. Ini saya berangkat dari Cilegon, saya naik Damri di Antar Ambu tuh, di Antar Ambu. Jadi pagi-pagi sama Rakyat masih tidur, tapi dia pengen ikut. Nah, kita di terminal kota Cilegon, Damri. Mudah-mudahan sih ada kebagian. Kita udah jam 6 lewat, harusnya sih jam 6. Ikutin terus ya trip perspektif saya ke Lombok. Pokoknya kalau ada waktu sebelum acara, kalau pulang masih ada waktu, kita pengen jalan-jalan. Pengennya sih naik Gunung Rinjani, tapi kayaknya nggak mungkin banget ya naik Gunung Rinjani. Tapi yang jelas ada sirkuit Mandalika ya. Nah, kita kayaknya mau ke sana. Ikutin terus ya. Salam perspektif saya. Pagi Pak, mau beli tiket ke bandara ada Pak? Jam berapa? Setengah 7 nih Pak. Oh oke. Berapa Pak? 40. Oke. Halo guys, jadi kita tadi sudah melakukan perjalanan naik Damri sekitar 1,5 jam, cukup lancar. Cuman tadi nyampe di bandara, beberapa bulan-bulan ini setelah pandemi, bandara begitu ramai dan padat banget, crowded. Nah sekarang kita udah di gate A4, nunggu penerbangan ke Lombok. Sebenarnya masih 1 jam lagi. Jadi saya punya cerita yang sangat apa ya, saya sih biasanya bilang kalau apa namanya, kalau bandara itu seperti ini, pintu kemana sajanya Doraemon. Jadi bagi saya bandara itu ketika kita masuk dan keluar bisa berada dimanapun. Ada di hari ini kita masuk Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, lalu kita akan keluar di Lombok atau sebaliknya. Kita masuk di bandara mana, keluarnya di bumi bagian mana, kadang di Eropa, di Asia, sesuai tujuan kita. Artinya memang bagi saya punya historical yang seru, punya filosofis paling tidak. Bandara itu seperti pintu kemana sajanya Doraemon.
Dan ini yang selalu membuat saya selalu ingin kembali ke bandara. Karena begitu masuk ke bandara, saya bisa pergi kemana saja. Nanti kita akan ke Lombok dengan 2 tujuan sebenarnya. Pertama, kita akan melakukan kegiatan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita ada business matching, ada pameran di Lombok. Tetapi yang kedua, kita pengen eksplorasi tempat-tempat yang ada di Lombok. Nah, hari ini saya memang melakukan solo trip, tapi di sana sudah banyak teman-teman untuk berkegiatan dari Jakarta, dari tim Aspaki, dari tim Kemenkes, dan saya mendahului 1 hari agar bisa berkunjung ke tempat-tempat yang bagus. Saya mau ke Sembalun, ceritanya mau ke Sembalun. Sebenarnya pengennya ke Rinjani, cuman kayaknya nggak mungkin naiknya ya. Jadi ikuti terus teman-teman, salam perspektif saya. Dicek dulu mungkin. Dicek dulu kali Pak. Biar dicek dulu kakinya, takut kenapa-napa. Iya. Halo guys, kita sudah nyampai Lombok. Ini bandaranya apa ya? Tadi ada insiden kecil, ibu-ibu kejepit di eskalator ya. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Nah, kita di sini sudah jam 2 ya. Nunggu bagasi dan sambil nunggu kita koordinasi dengan travel. Sebenarnya bukan travel, saya sewa mobil aja. Jadi saya mau melakukan solo trip menggunakan mobil ya. Mungkin destinasinya ke arah Rinjani, ke Sembalun. Nggak tahu berapa menit nanti, berapa jam. Tapi yang jelas nanti kita harus makan dulu, lapar. Ikutin terus trip kita bersama perspektif saya. Halo guys, sudah sepi. Bagasi saya baru datang. Sekarang saya mau keluar, ketemu yang nganterin mobil. Jadi destinasi saya nanti ke Sembalun nih. Saya lihat di map cuma 2 jam. Tidak terlalu tidak terlalu jauh. Jadi mending kita explore ke sana saja. Jadi saya ke Lombok ini udah ketiga kalinya. Pertama zaman mahasiswa, kedua saya dari mana ya? Dari ND kayaknya. Saya muter ke Flores, ke ND, ke Ruteng gitu. Nah, ini kemarin sirkuit Mandalika. Jadi saya dari ND penerbangannya hanya ada ke Lombok saja. Jadi hari itu saya ke Lombok, ketemu malam
tapi nggak lama. Nah kalau sekarang agak lama lah kegiatannya. Ikutin terus guys jalan-jalan kita. Hai Lombok, selamat datang. Sudah datang semua? Makasih ya. Halo teman-teman, kita sudah makan dengan teman baru kita ini. Sahabat baru saya bilang tadi tajak makan, dia nggak mau. Saya bilang bahwa kita ini bersaudara, sama-sama orang Indonesia. Jadi kalau lapar, kita harus sama-sama makan. Makannya sama nasi. Saya dari pulau ujung barat Pulau Jawa, makannya nasi. Di Lombok, di pulau kecil ini juga makannya sama nasi juga. Biasanya oh ini ya, apa ayam taliwang. Ayam taliwang itu sebenarnya ayam apa burung? Ayam. Jadi dia ayam itu khusus Kecil. bukan kecil. Dia sudah memang waktunya untuk disembelih, cuma dia memang kecil ayam. Oh gitu. Ya ini ayam kayak burung. Ayam khas ini sebenarnya. Iya. Sambil Kita makan ya teman-teman. dulu guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kita sudah makan. Kita masih di depan bandara di Lombok nih, yang baru, Lombok International Airport ya. Jadi kita mau ke Sembalun. Sekarang udah jam 4 sebenarnya, setengah 5 malah. Tapi semoga mudahan kekejar. Sebelum nyampe Sembalun nanti ada orang Cilegon tinggal di situ. Kita mampir sebentar, katanya punya kafe kopi gitu sama distro. Nanti kita lihat ya. Saya solo trip. Jadi hari pertama saya di Lombok, saya akan ke Sembalun. Ini kayaknya nggak macet lah. Dan Lombok cukup indah, jalannya bagus, harinya cerah meskipun cenderung panas. Nah, ikutin terus ya guys. Trip kita ke Sembalun.
Halo guys, kita ini sudah nyampe. Tadi sih Lombok Tengah, ternyata ini sudah Lombok Timur. Nah, saya tadi sudah halo-halo nih. Namanya Ustadz Aep. Wah, ternyata saya ketemu di sini. Orang berdarah Cilegon, Parawan lah ya. Bapaknya orang sini ya. Ibunya orang kampung saya, guys. Jadi kita ketemu di sini. Ya itulah apa namanya, takdir ya. Nggak bisa tuh kalau takdir tuh digeser-geser ya. Kata jalannya bertemu ya bertemu. Nah, ternyata Ustadz Aep ini jualan distro nih, yang salah satu yang dipakai. Saya mau beli ini apa namanya, peci. Ini sebenarnya mungkin dari Turki Utsmani mungkin atau Timur Tengah. Hanya saja katanya produk lokal. Malah produk mana tadi? Padahal produk Serang. Waduh, saya orang Serang beli produk Serang di Lombok. Wah, keren kan? Jadi mekanisme pasarnya. Jadi ingat kalau zaman Rasulullah pergi ke Syam gitu ya, muter-muter aja kali jualan kain. Ini kayaknya sunnah Rasul nih, jualan kain. Kang Aep udah berapa lama ini distro? Alhamdulillah 10 tahunan lah. 10 tahun, oke. 10 tahun sebelum pandemi masih rame lah ya. Alhamdulillah masih banyak. Tapi ini berderet juga banyak kan? Iya. Ada kendala kah? Kendala ya, karena sekarang kan bayar online. Musimnya online ya? Ya, jadi harus benar. Kalau misalnya digocek ya. Apa kalau main sepak bola tuh? Iya, rada inilah bawa arus lah. Ini ikut online dong? Enggak full banget sih. Bisa dikatakan ya 50 lah. Jadi memang ada tren bisnis yang bergeser dalam era milenium kita di banyak pihak sebenarnya. Saya kan basicnya juga jualan. Ya memang jualannya selalu bergeser soal teknologi, soal metode. Saya misalnya berapa ya? 4 tahun yang lalu saya ke Cina. Bayar nasi goreng, bayar gorengan di pasar pakai WeChat. Kalau di sini mau WA lah. Orang Cina di pasar saya naik ojek, beli gorengan itu pakai WeChat. Nah sekarang salah satunya GoPay, Dana dan segala macam. Iya, jadi 4 tahun yang lalu negara-negara maju sudah mengaplikasikan itu dan sekarang kita sudah cashless. Tapi memang di daerah-daerah masih sulit. Tadi saya beli bensin dan segala macam harus cash, jadi harus ngantongin banyak uang. Kang, saya ini terima kasih nih udah dijamu. Tadi saya numpang minum obat juga. Nah, saya mau nginep di Sembalun. Jadi kalau ke Sembalun itu pasti melewati tokonya Kang Ustadz Aep ini. Nah, itu ya Kang, mudah-mudahan berkah, hatur nuhun. Saya tidak lama, tapi yang jelas terima kasih saya sudah perkenankan mampir lah. Alhamdulillah. Okay. Siap, hatur nuhun Kang. Siap. Oke. Sampai rumah lagi nanti ke Serang. Amin amin. Khoir Kang. Insyaallah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada ibu senang tuh. Nanti kasih nomor teleponnya aja Kang. Nanti saya kirim kontaknya. Siap. Ya, jalan ya. Yuk. Nuhun Kang. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, dapat satu peci berkah silaturahmi. Jadi sebelum berangkat memang saya udah kontak-kontakan tuh bahwa disuruh mampir lah paling tidak nongkrong di depan situ, dan sudah saya tunaikan. Ya itulah fungsinya kita jalan jauh, dimanapun langitnya sama, buminya sama, kita masih bisa bertemu, makan nasi yang sama, minum air yang sama, dimanapun, di belahan dunia manapun kita samalah. Nah ini kita sekarang menuju Sembalun. Tadi saya dapat rekomendasi untuk nginep di camping ground. Secara prinsip oke, saya pengen juga mudah-mudahan tubuh saya fit dan kita bisa istirahat di sana. Oke, ikutin terus
perspektif saya. Nah, kita sudah masukin di gerbang selamat datang di kawasan Gunung Rinjani. Jadi ini terus akan naik dengan kelokan yang yang tajam-tajam dan kondisi jalan yang menaiknya nggak turun-turun, tapi jalannya bagus banget. Di Lombok ini di mana-mana jalannya bagus nih, jarang tuh yang berlubang. Jadi saya sudah pernah merasakan jalan-jalan jauh yang kayak gini, misalnya dari Pontianak ke Sambas, melewati apa itu namanya, ya hutan gunung juga. Pernah juga menelusuri NTT, ya kira-kira jalannya begini. Cuman ini kebetulan saya lakukan dengan sendiri dan malam-malam pula, karena memang pengen ngecamp di sana lagi, nggak pengen nginep di hotel. Sepi banget ya. Ini kalau siang indah banget ini pasti. Tapi jalannya enak, bagus. Halo guys, gelap. Kita sudah memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi saya kehabisan bensin. Di sini dingin banget. Nanti kita mau ke Coffee Tree. Sebenarnya di sana. Cuman katanya pom bensinnya deket. Kita akan isi bensin dulu ya. Ini kita di apa namanya? Di Sembalun. Ikutin terus guys. Halo guys, kita sudah sampai Sembalun dan kita punya teman baru nih. Bertiga, tadi berempat sama Ustadz Jayadi. Jadi kita direkomendasikan oleh Kang Aep tadi untuk kesini dan ternyata ketemu wali nih. Dan ada kayak wali tadi kan. Jadi memang ini wali kutub, orang-orang baik yang kakinya ada di bumi tapi namanya ada di langit kayaknya. Sudah ada di sana. Nah, kita dikasih penginapan. Saya juga sebenarnya nggak tahu ya dikasih atau gimana. Tadi saya disuruh nempatin di ujung sana tapi sendiri, dan ini ada di bawah kaki Gunung Rinjani, kaki pas, cuman malam nggak kelihatan dan emang indah sekali sih. Lah, saya suruh tidur di kamar ada villa segede itu sendiri di tengah hutan, kagak berani gue. Nah, alhamdulillah nih ada teman-teman baru nih, kita sapa dulu. Halo Mas. Siapa namanya Mas? David. Nah, Mas David. Bintang David. Oke. Ini Ustadz ini sebenarnya. Nah, yang satu lagi siapa namanya? Syarif. Wah, Syarif. Ini Duriat Rasul ini. Jadi saya tiba-tiba mendadak ini religius. Alhamdulillah juga. Ya, berkat pergaulan, pertolongan Allah ya, jalan Tuhan yang pertemukan malam ini. Nah, sebenarnya di sana ada Ustadz beneran gitu. Cuman nggak
naun masuk frame Ustadznya. Saya juga sungkan ngajaknya kan, mana baru ketemu lagi. Nah, tapi paling tidak malam ini kita akan menghabiskan malam di Sembalun ini. Apa ya namanya? Oh, ini Kopi K. Nah, Kopi K Sembalun tuh. Saya kira Kopi K itu identik kopi dari Kepulauan K sana, tapi katanya nama anaknya. Tapi tadi Ustadznya tuh membuatkan saya kopi lalu pergi. Ini nih kopinya. Kita coba tanpa minta bayar. Saya juga gimana urusannya, self service ini. Apa konsep si surga nanti begini juga. Saya nggak punya dompet. Jadi saya tadi disuruh situ, suruh bayar seikhlasnya. Beliau bilang kalau mau bayar mahal, bayar seikhlasnya aja. Waduh, hati manusia ini kan susah diukurnya. Semenit ikhlas, 2 menit kemudian agak nyesel kan. Aduh, kenapa gue kebanyakan gitu kan. Nah, ini Ustadz kita ini mah nggak boleh natap kamera, nanti goyang kameranya. Nah, ini teman-teman nih kenapa mau nginep di sini? Masih pada bujang? Kita baru pulang dari Saudi. Oh, dari Saudi. Oh, jangan-jangan emang kabur dari persoalan rumah. Killing time. Nah, inilah ya. Bahasanya tuh apa? Rihlah. Bahasanya tuh Ustadz tuh. Siapa dong Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Ustadz siapa namanya Ustadz? Ustadz Yasir. Itu fasih bahasa Arabnya. Ini di Lombok ini memang saya dulu waktu ke Mekah itu guidance-nya orang Lombok ya, orang Madura ya, banyak tuh. Tapi saya dapat teman-teman orang Lombok tahun berapa ya? 2015 ya, saya haji saya haji 40 hari. Jadi gitu teman-teman, malam ini hari pertama saya di Lombok dan akan berakhir di sini. Gimana Tuhan membawa saya di mana aja lah. Disuruh tidur di jalan, di mobil, alhamdulillah ditempatkan di villa. Tapi kalau sendiri mah kagak mau. Mendingan tidur di mobil kalau sendiri kan. Oke teman-teman, closing kita hari ini. Semoga besok aktivitas kita kembali. Salam perspektif saya.